tuan dan puan-puan yang dihormati, selanjutnya paparan terakhir dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bapak Abdul Madian. Silakan. Yang terhormat Pak Wali Kota, Pak Ketua DPRD, dan Bapak-Bapak Forkopimda dan peserta Forum Musrembang Kota Dumai yang saya hormati. Saya mungkin ada langsung saja karena sudah banyak tadi yang disampaikan. Kita langsung next. Baik, karena kami provinsi maka kami harus menyampaikan dulu target dari pertumbuhan provinsi. Saat ini Provinsi Riau 4,55% dan kita masih berada di bawah target dari nasional yang sudah mencapai 5,31%. Pertumbuhan ekonomi Riau memang ada terjadi peningkatan sedikit sebesar 4,1 dan tadi disampaikan oleh Pak Budi, Dumai menjadi salah satu kontribusi untuk PDRB Provinsi Riau sebesar 4,5 dan ini kita sebenarnya mengharapkan di industri pengolahan, tapi ternyata lebih bergerak pada sektor jasa dan perdagangan, Pak ya. Mudah-mudahan dengan investasi berikutnya di submersi dari industri pengolahan juga semakin meningkat. Next, ini yang agak sedikit membahagiakan. Tadi yang disampaikan tingkat kemiskinan, Dumai nomor 2 paling rendah di Provinsi Riau. Ini sebesar 3,22 dan tadi yang disampaikan oleh Pak Wali, kami sangat mengapresiasi untuk melakukan update data DTKS dan ini penting sekali Bapak-Bapak karena kalau salah sasaran maka tidak akan tepat sasaran. Siapa yang membutuhkan maka itu yang harus kita intervensi. Nah, untuk data DTKS ini juga ada ada unsur yang meringankan data. Kalau seluruh data DTKS sudah terhitung, tidak ada lagi exploit errornya, maka seluruh beban daerah sudah dapat kita limpahkan ke pusat. Ini mudah-mudahan data tersebut semakin cepat semakin baik. Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi, ini alhamdulillah juga nomor 2 lagi. Ini sudah tembus dari batas baik nasional maupun provinsi. Ini terima kasih Pak Wali. Untuk tingkat pengangguran terbuka masih di antara. Ini memang sedikit PR kita Pak. Mudah-mudahan dari investasi yang disampaikan oleh Wali ini dapat kita turunkan dan di 2024 kita semakin lebih baik. Kemudian untuk indeks pembangunan manusia ini juga agak sedikit PR. Tinggal sedikit lagi Pak. Maka akan masuk pada target baik nasional maupun provinsi. Untuk ini rasio, ini alhamdulillah ini sudah jauh di bawah nasional, tapi masih sedikit 0,02% dari target nasional. Next. Ini pembahasan musrenbang mungkin yang terakhir untuk RPJMD Provinsi Riau 2019-2024. Seperti kita ketahui, visi adalah Riau Bersatu dan target 2024 ini yang merupakan akhir dari RPJMD kita, yaitu mewujudkan Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat, unggul di Indonesia. Berat Pak, tapi namanya kita usaha Pak. Kita usaha bersama-sama. Kalau sendiri-sendiri provinsi juga gak ada orang. Seluruhnya ada di kabupaten kota. Dengan kolaborasi yang baik kita harapkan ini dapat terwujud dengan sukses. Next. Nah ini merupakan tema, prioritas dan fokus pembangunan Provinsi Riau tahun 2024 yang terbagi atas 4, yaitu daya saing, kesejahteraan, bermartabat dan unggul. Untuk daya saing kita ada 4, yaitu peningkatan ekonomi, penguatan infrastruktur, sumber daya manusia dan pelestarian lingkungan. Tadi alhamdulillah
indeks gas karbonnya sudah masuk target, ini alhamdulillah. Kemudian untuk kesejahteraan ada kesejahteraan sosial dan ketenaga kerjaan. Bermartabat pengalaman nilai keagamaan dan pelestarian budaya Melayu, dan tadi dilihat dari visinya juga sudah mencapai, semua tercapai, terima kasih. Kemudian unggul peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah. Next. Nah, ini ada beberapa sasaran dan fokus pembangunan daya saing daerah. Kita pada poin 1 yaitu peningkatan ekonomi, fokus pada industri pertanian, pariwisata dan pangan. Nanti ini pangan, ini ada spesifik lagi, nanti ada tambahan dalam salah satu tahapan perencanaan yang belum pernah kita lakukan, itu Kortek Menbang level provinsi yang sebelumnya tidak ada, yang untuk Dumai yang akan dilakukan kalau nggak salah tanggal 3 April hari Senin. Untuk industri, ini ada beberapa peningkatan kualitas produk, kompetensi tenaga kerja, fasilitas kawasan industri, dan ini mungkin salah satunya yang sangat dibutuhkan oleh Dumai. Kemudian untuk pangan, kita fokus pangan karena kita juga diawasi terus di setiap hari Senin seperti yang Pak Wali sampaikan oleh langsung Pak Tito, terutama untuk inflasi, fokusnya peningkatan ketersediaan pangan dan keamanan pangan nasional, daerah maupun provinsi, karena dengan kondisi global yang tidak menentu, ini harga tidak dapat kita jaga. Next. Nah, kemudian penguatan infrastruktur. Ini ada beberapa fokus pembangunan yang mungkin saya tidak akan baca secara keseluruhan, nanti bisa di-share. Kemudian ada peningkatan sumber daya manusia, baik pendidikan, pembangunan gender dan kesehatan. Ini mungkin gender ada tambahan sedikit ini. Semua kegiatan nanti tornya atau KK-nya harus menceritakan secara detail dukungan terhadap gender ini. Mungkin nanti dari, kalau di kami itu namanya bidang 2 pemerintahan. Nah, ini akan diminta. Kami di provinsi juga sudah seluruh OPD diwajibkan untuk pembangunan gender ini. Kemudian next, pelestarian lingkungan. Peningkatan kualitas lingkungan dan penurunan emisi gas rumah kaca. Ini juga sejalan dengan program pemerintah Provinsi Riau, itu Riau Hijau. Dan kita juga sudah menyusun beberapa dokumen rencana pembangunan rendah karbon, Riau Hijau, kemudian follow to net sink dari Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian kesejahteraan, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Ini yang tadi disampaikan, kemiskinan ekstrim harus menjadi target 0% pada tahun 2024, dan ini bisa dimanfaatkan dengan data P3KE. Dan ini di sana akan terlihat apa-apa intervensi yang dapat dilakukan, apakah sanitasi, apakah rumah layak huni dan sebagainya. Tinggal nanti silakan dilihat data P3KE yang sudah by name by address. Next. Kemudian untuk bermartabat, ini adalah peningkatan kerukunan hidup beragama, pengamalan nilai keagamaan, pelestarian budaya Melayu, peningkatan publik dan penyelenggaraan pemerintahan untuk unggul. Next. Nah, ini merupakan target pertumbuhan ekonomi provinsi yang sudah kita breakdown berdasarkan sektor-sektor yang merupakan pendukung terhadap total dari pertumbuhan ekonomi provinsi. Mungkin kalau di Dumai, industri pengolahan dan perdagangan. Ini 2. Mudah-mudahan nanti akomodasi ini semakin meningkat, Pak. Apalagi tahun depan akan dilakukan MTQ, kemudian nanti berikutnya Porprov. Mudah-mudahan pengunjung nanti akan susah cari hotel biasanya. Akan susah sekali cari hotel, semua hotel sudah penuh. Next. Nah, ini kesepakatan yang nanti akan dibahas juga di Kortek. Khusus untuk Dumai, kita langsung untuk Dumai saja. Laju pertumbuhan ekonomi antara 4,36 sampai 4,70. Alhamdulillah ini sudah tembus. Sebenarnya sudah tembus 6,36. Jadi ini mudah-mudahan tinggal klik saja nih Pak Budi nanti. Hanya tinggal klik saja. Kemudian untuk tingkat kemiskinan
3,47 sampai dengan sampai dengan 3,07 ini sudah berada di range yaitu 3,2. Kemudian tingkat pengangguran 607 sampai dengan 527. Nah ini agak sedikit di atas yaitu 5,5. Jadi mungkin ini bisa turun sedikit menuju ke arah 5,27 alhamdulillah. Kemudian untuk IPM ini juga sebenarnya sudah masuk pada range, malah sudah lebih baik daripada range. Mudah-mudahan nanti tinggal dinaikkan sedikit saja. Ini sudah rata-rata sudah 75, cuma belakangnya masih 26, kita targetnya 46 sampai 69. Untuk Gini rasio itu berada pada 0,35 sampai 0,34 dan Dumai alhamdulillah sudah 0,32. Jadi ini kayaknya cepat untuk makronya nanti mungkin 5-10 menit sudah selesai nanti pembahasan di kontek. Next. Nah ini merupakan sinkronisasi RKP dan RKPD Provinsi Riau tahun 2024 yang tadi merupakan rangkuman yang tadi saya sampaikan beberapa target indeks-indeks yang sudah disampaikan sebelumnya, dan ada beberapa prioritas yaitu peningkatan ekonomi, penguatan infrastruktur, sumber daya manusia, lingkungan, sosial, ketenaga kerjaan, keagamaan, budaya Melayu, pelayanan publik dan pemerintahan. Nah ada next untuk tahapan perencanaan pembangunan daerah. Ini sekarang kita berada di posisi ini dan nanti kita akan masuk di tahapan baru. Ini sebenarnya tahapan baru. Biasanya langsung dari, cuma ini tahapan baru sesuai dengan arahan surat edaran dari Dirjen Pemda untuk melakukan level provinsi yang dulunya sebenarnya hanya provinsi dan nasional saja, tapi sekarang kabupaten kota. Dan diharapkan di konteks nanti seperti sosialisasi kemarin, masing-masing kabupaten kota diharapkan ada 5 usulan prioritas yang dapat diusulkan, tapi pada prioritas 4 prioritas yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian. Nah ini mudah-mudahan nanti tanggal 3 ini akan kita bahas bersama prioritas-prioritas apa yang nanti akan ditetapkan oleh Dumai, dan ini akan kita bahas kembali lebih detail sehingga mudah-mudahan ini dapat mendukung target pencapaian RPJMD Provinsi 2024 yang merupakan akhir daripada RPJMD sekarang. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf, dan maaf lagi saya nggak pandai berpantun, kecelakaan. Jadi mohon maaf dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi tanya jawab atau diskusi yang langsung dipimpin oleh Wali Kota Dumai. Dengan hormat Bapak Haji Faisal SKM Marsdi, silakan. Masukan atau saran silakan. Kita buka satu sesinya 3 pertanyaan. Dari kecamatan ada utusan. Ketua Kadin 1, dari LPMK 1, satu lagi. Oke, 2 dulu, silakan. Alhamdulillah, Muhammad. Pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Bapeda Dumai tadi, ini sebuah hal yang membahagiakan bagi kami unsur Kadin perekonomian. Dari 7 isu strategis, ada 2 isu ekonomi dan 1 isu SDM, dan kami berharap ini juga bisa memberikan dukungan untuk penyelesaian ketidakpastian ekonomi global. Dan satu permintaan kami terkait dengan industri kecil menengah, Pak Wali, ini bagaimana dikuatkan untuk minimal 5% di industri besar, itulah ditentukan untuk industri kecil menengah. Karena selama pandemi dan beberapa kondisi perekonomian, industri kecil menengah UMKM ini selalu menguatkan perekonomian kita. Terus yang kedua adalah optimalisasi potensi daerah. Ini izin Kabid Bapeda Riau, Dumai sangat khusus ada pelabuhan. Nah kami berharap ini dikuatkan menjadi potensi yang memang akan menjangkau dari Dumai. Kalau manufaktur mungkin beberapa daerah yang lain bisa sama melakukannya, tapi pelabuhan ada di Dumai sehingga perdagangan bisa optimal.
dioptimalkan. Dan di tahun 2023 informasi yang kami dapat dari Menko Marves, 4 pelabuhan target pertumbuhan dan pengembangan adalah salah satunya Dumai. Maka kami berharap program dari provinsi ke depannya menguatkan sektor kepelabuhanan. Dan kami berharap di 5 isu yang nanti akan dibahas Kortek, apalagi isu ekonomi, karena tadi 4 yang disebutkan oleh Habib, berbeda ekonomi menjadi hal yang belum diprioritaskan. Kami berharap ekonomi bisa menjadi usulan prioritas di Kortek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pak Wali Kota, Pak Pemda dari Provinsi, DPRD dan Forkopimda serta Pak Dinas, Kepala Badan, Camat dan Lurah. Izinkan kami Pak Wali hanya menyampaikan, saya delegasi dari Sungai 9. Kita tuh ada jembatan Sungai Masjid tuh sekarang udah bolong Pak Wali, udah berlubang. Jadi kami lewat sini sangat macet yang luar biasa apalagi pagi. Kami mohon agar segera untuk melakukan perbaikan di jembatan itu. Walaupun ada pembangunan, tapi menunggu itu kan sangat lama. Sekarang udah jebol dan tidak bisa kami lalui, hanya 1 jalur aja yang bisa. Sementara antrian kami ini sampai 2-3 kilo baru bisa kami lewat. Karena akses dari Sungai 9 ke Kota Dumai hanya 1, hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk sementara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami setuju. Jadi nanti kita sepakat lah. Karena saya yakin contoh misalnya untuk baju-baju saja yang di perusahaan banyak juga dari luar. Ini untuk mohon Pak Julpan nanti dengan pimpinan DPRD Pak Sudanto dan teman-teman DPRD, saya yakin industri kecil kita punya peluang besar bagaimana untuk menampung sektor ekonomi yang bisa kita raih. Contoh misalnya ada untuk untuk pengelak percayaan dari perusahaan, ini bisa kita maksimalkan. Jadi mohon Pak Julpan nanti tolong mana peluang yang bisa kita ambil dari perusahaan. Nanti kita akan coba koordinasi dengan perusahaan dan kami ingin maksimalkan. Sehingga insya Allah pelaku industri rumah tangga kita yang bisa kita tingkatkan, bisa kita juga maksimalkan dengan perusahaan. Yang kedua nanti dari pelabuhan, saya yakin ini pelabuhan ini sektor utama kita loh. Karena mohon maaf memang secara regulasi kita memang kendala memang situ. Karena Pelindo masih merajai dari pelabuhan. Tapi saya yakin peluang-peluang dari pelabuhan masih bisa kita peroleh. Yang selama ini memang banyak teman-teman perusahaan kita, kontraktor yang memang mendapat dari pelabuhan, tapi belum maksimal. Maka kami berharap nanti dengan Pak Julpan bagaimana peti kemas kita bisa, karena peti kemasnya bisa menjadi hilirnya untuk menambah baik PAD kita maupun juga menambah tenaga kerja. Dan kami yakin pelabuhan kita memang sangat strategis. Tinggal bagaimana kita nanti sama-sama untuk memaksimalkan di pusat maupun nanti di provinsi, sehingga nanti dari Bapeda Provinsi Pak Gubernur tetap prioritas bagaimana Dumai menjadi PAD termasuk PAD terbesar dari pelabuhan. Nanti dari Pak Kabir menjawab. Pak Kadir, kami sudah hubungi dengan perusahaan. Nanti saya minta juga untuk menaruh besi lagi. Ini lagi diusahakan dari teman-teman perusahaan. Kalau bisa di-clear, insya Allah nanti akan selesai lah. Untuk perbaikan memang sudah masuk di provinsi, karena di provinsi. Ini lagi lelang, saya pantau lelang, insya Allah sudah mulai clear. Tinggal kita berdoa lah agar cepat dikerjakan. Dan insya Allah ini juga butuh lama nih. Saya yakin bangun jembatan tidak mungkin hitungan bulan, pasti 5-6 bulan, jadi atau 7 bulan. Sehingga insya Allah kita usaha dari maksimal agar minimal bisa ditutup pakai plat yang telah dibuat dari perusahaan. Terima kasih ya. Satu lagi Pak Bu, sebelum ditutup. Baik, tidak ada, kami serahkan ke MC. Bapak Ibu, cincin tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang berbahagia, demikianlah sesi tanya jawab atau diskusi. Dan kita lanjutkan dengan penandatanganan. Kami persilakan kepada Bapak yang kami sebutkan untuk dapat mengambil tempat di depan. Dan disaksikan oleh Wali Kota Dumai, kami persilakan dari anggota Forkopimda untuk dapat menyaksikan penandatanganan. Ya, sekali lagi penandatanganan pertama oleh Ketua DPRD Kota Dumai, Bapak Supriyanto SH.
Selanjutnya kami mohon foto bersama. Pak, sekali lagi 1, 2, 3. Bapak Ibu, cici tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka demikianlah rangkaian acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 di Kota Dumai dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai tahun 2024 pada pagi hari yang berbahagia ini. Kami atas nama panitia penyelenggara menyampaikan ucapan terima kasih atas segala perhatian dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.